Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021. Terambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bacaan dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Diikat oleh topik atau tema waspadalah, jangan sesat. Dalam bahasa Batak dituliskan dungo mahamu unang lilu. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 adalah akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kita di pertanggihan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021 berbicara tentang berbagai keadaan sulit yang dialami oleh manusia di akhir zaman dan apa yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, waspadalah, jangan sesat. Dungo mahamu unang lilu.
Saudara, khotbah di pertanyaan ini berbicara tentang penglihatan rohani Daniel. Apa isi penglihatan rohani Daniel pada pasal 12 ini? Pada ayat 1 dituliskan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Saudara, ini menggambarkan keadaan pahit yang dialami oleh umat Tuhan di sepanjang zaman dan waktu, dalam kesukaran dan penindasan yang dialami oleh orang-orang beriman, maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan berdiri di antara mereka. Pada ayat 2 sampai dengan ayat 4, kepada Daniel diberitahu oleh Tuhan bahwa orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ungkapan orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah itu jelas menunjuk kepada orang yang sudah mati, sudah dikubur, tetapi mereka akan dibangkitkan. Sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, tetapi sebahagian yang lain akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Selain itu, kepada Daniel juga dijanjikan oleh Tuhan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Pada ayat 4 ini ada perintah kepada Daniel. Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, ayat 5 selanjutnya Daniel melihat dua orang mempercakapkan peristiwa ini. Kemudian ayat 6 sampai dengan ayat 7. Bila dipertanyakan, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Maka orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat kedua tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, mengatakan, satu masa dan dua masa, setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Artinya itu apa? Peristiwa yang mengerikan itu akan terus berlangsung sampai kuasa perusak dunia ini berakhir. Penglihatan Daniel ini merupakan gambaran akhir zaman. Itu yang kita sebut dengan eskatologi. Itu menggambarkan bahwa Tuhan tidak memberi tanggal yang konkret, namun memberikan petunjuk bahwa saat akhir zaman tiba, maka akan muncullah antikristus. Dan setelah hari akhir zaman itu tiba, barulah hal-hal itu keseluruhannya akan digenapi. Di ayat 8 sampai dengan 9 terakhir, kegagalan Daniel mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat itu merupakan gambaran umum dari ketidakmampuan semua orang untuk mengerti dan menentukan akhir zaman itu. Itu sebabnya Daniel pergi dengan tidak memberitakan firman yang ia telah dengar itu. Saudara, itulah keseluruhan khotbah kita di pertanyaan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021 dihubungkan dengan topik atau tema minggu, waspadalah, jangan sesat, dungo mahamu, unang lilu. Saudara, apa pengajaran dari khotbah ini? Pertama, hadapi berbagai kesesakan, jangan putus asa. Mikael menolong orang percaya. Saudara, pada ayat 1 tadi dituliskan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Saudara, kalimat itu menggambarkan kondisi pahit, susah, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, orang percaya di sepanjang zaman.
Tuhan menegaskan bahwa ketika orang percaya itu mengalami penindasan, kesesakan, penderitaan yang amat berat, maka Mikael akan diutus oleh Tuhan menyelamatkan orang percaya itu. Saudara, Mikael adalah pemimpin para malaikat. Dia yang disuruh oleh Allah menggantikan kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaan umatnya. Mikael menjadi tangan Allah sendiri yang menyelamatkan umatnya. Jadi kehadiran Mikael pada ayat 1 ini merupakan gambaran campur tangan Allah sendiri di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, pengejaran terhadap orang-orang percaya sepanjang zaman. Saudara, inilah jaminan penyertaan Allah bagi setiap umat Tuhan, orang percaya ketika umat Tuhan itu menghadapi kesesakan, perlakuan keras, penderitaan di sepanjang zaman. Jelas di sini, Tuhan tidak membiarkan orang-orang percaya itu disesak, dicerca, didera, hingga mereka mati konyol. Nggak diizinkan oleh Tuhan, nggak dibiarkan oleh Tuhan. Mereka mati dengan sia-sia, tanpa makna. Jikapun di antara orang-orang percaya itu kenyataannya ada, bahkan banyak yang korban, yang mati disesah, didera oleh dunia ini. Itu tidak luput dari rencana dan kehendak Allah sendiri yang terbaik. Itu sebabnya bapak-bapak gereja kita mengatakan darah para martir adalah benih gereja. Dalam bahasa Batak disebutkan mudarnina mate martir do bonini huria. Jika terjadi ancaman-ancaman terhadap orang percaya, ancaman pembunuhan, ancaman bom, ingatlah bahwa Tuhan akan menyuruh Mikael menyelamatkan umat Tuhan, menyelamatkan gereja orang percaya itu. Saudara, khotbah ini menjadi penghiburan dan penguatan rohani, penguatan iman, pemberi semangat bagi kita orang percaya di sepanjang zaman hingga sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa senantiasa tetap ada pendampingan Allah bagi setiap orang percaya yang imannya kepada Yesus Kristus itu dicobai lewat berbagai-bagai perlakuan kasar, keji, penderitaan fisik dan non-fisik. Itu sebabnya kita tidak boleh putus asa, Bapak Ibu. Tidak boleh mundur dari iman kepada Yesus, menjauh dari kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan doa, pelayanan-pelayanan gereja. Jangan menjauh. Benar bahwa itu semua tidak mudah. Pasti sangat-sangat membuat orang percaya itu takut, gentar, jantungan malah godorun, bisa menangis terus menghadapinya, bisa. Mikael yang tidak selalu terlihat kasat mata itu akan datang mengintervensi persoalan-persoalan kita, membela kita. Tuhan akan campur tangan untuk melepaskan kita dari semua kesesakan itu, Bapak Ibu. Saudara, apakah hidupmu saat ini dilingkupi perasaan takut dan gentar, seperti disesak, disebabkan oleh pergumulan-pergumulan karena imanmu saat ini? Sehingga kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat dan percayai bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang percaya, tidak membiarkan saudara yang saat ini sedang mengalami keadaan berat itu sendirian. Ada jaminan penyertaan, pendampingan yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya, sehingga dimampukan untuk tetap memiliki pengharapan dan keteguhan, kekokohan iman dalam menghadapi segala penderitaan dan kesesakan iman itu. Amin. Kedua, orang yang meninggal akan dibangkitkan dan menerima upah. Saudara, pada ayat 2 dan ayat 3 berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana keadaan mereka yang sudah meninggal? Jangan ada yang menganggap dan mempercayai lagi bahwa mereka yang sudah meninggal dunia itu akan berubah menjadi begu, setan, sumangot yang bergentayangan di alam bebas ini. Jangan. Pada masyarakat suku Batak ada pandangan yang mengatakan bahwa jika manusia meninggal dunia, maka daging naga betano, hosa naga bialugu, todi naga bibegu. Artinya itu, jika manusia meninggal dunia, maka tubuhnya berubah menjadi tanah, nafasnya berubah menjadi angin, dan rohnya berubah menjadi begu atau setan.
Saudara, khotbah ini mengajar kita sekarang bahwa kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh sangsi dan khawatir terhadap saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu mendahului kita lewat kematian atau meninggal. Nats khotbah dari kitab Daniel ini jelas sekali menyaksikan bahwa orang yang meninggal dunia itu keadaannya adalah sedang tidur dalam tanah. Tuhan Yesus sendiri juga menggunakan kata tidur. Namun bagi orang yang meninggal dunia, masih ingat Bapak Ibu? Lukas 8 ayat 52. Kepada Jairus, Yesus mengatakan, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Dalam Yohanes 11 ayat 11, kepada keluarga Lazarus, Yesus juga mengatakan, "Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Jadi gambaran mereka yang sudah meninggal itu adalah tenang, penuh damai bersama Tuhan. Bukan gentayangan Bapak Ibu, bukan menjadi bego apalagi, bukan datang atau sorop merasuki orang hidup, merasuki keluarga dan lain-lain. Bagi anggapan sebagian kitanya orang mati itu menjadi bego, gabe marbegu-begu mah. Biar masudi. Saudara, ayat 2 berikut ini memberi kepastian bagi kita Bapak Ibu bahwa mereka yang sudah meninggal dunia itu akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Daniel memang tidak menyebutkan di sini. Tetapi di zaman Perjanjian Baru dan hingga zaman kita sekarang, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah memperoleh jawabannya, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang membangkitkan orang mati. Menurut Roma 14 ayat 8, Paulus menulis, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, milik Tuhan kita. Kalau Yesus kelak akan membangkitkan orang mati itu, maka ada dua tujuannya. Pertama, sebahagian di antara mereka akan mendapat hidup yang kekal. Dan kedua, sebahagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, siapakah yang memperoleh kehidupan yang kekal itu? Daniel menyebut pada ayat 1 akhir di sini, yang namanya tertulis dalam kitab itu. Wah, berbahagialah kita dan mereka-mereka yang akan dibangkitkan Allah kelak. Dan yang namanya tertulis dalam kitab itu, kitalah yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Inilah pengharapan kita yang paling utama Bapak Ibu. Tetapi mereka-mereka yang dibangkitkan tetapi yang namanya tidak tertulis dalam kitab itu, kemudian akan mengalami kehinaan, kengerian yang kekal. Siapa mereka? Mereka ialah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Lewat baptisan yang kita sudah terima, kita sudah menerima jaminan keselamatan, garansi bahwa kita sudah turut mati bersama Kristus, turut bangkit bersama Kristus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Marilah kita jaga dan pelihara, meterai keselamatan, janji kehidupan yang kekal itu lewat kekudusan hidup sehari-hari kita. Amin Bapak Ibu, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, tugas dan tanggung jawab kita menuntun orang kepada kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah bahwa di satu ketika kelak, semua kita juga akan meninggalkan dunia ini lewat kematian. Tetapi selagi Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, maka Tuhan memberi kita tugas dan tanggung jawab. Apa itu? Berbuat baiklah kepada semua orang. Saudara, perbuatan baik kepada semua orang itu menurut Daniel dalam perikop khotbah ini harus terwujud dalam praktek menuntun banyak orang kepada kebenaran. Inilah panggilan apostolik saat ini yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita saat ini. Panggilan apostolik ini bukan hanya diberikan kepada pendeta, sintua, guru Injil, evangelis, pekerja full-timer, ataupun pelayan Tuhan, partohonan, pemilik jabatan gerejawi saja. Tidak.
Tuhan mengutus kita semuanya, kaum awam, orang tua, pemuda-pemudi gereja, orang percaya, baik pertohonan atau tidak pertohonan di tengah-tengah gereja, pergi ke tengah-tengah dunia dimanapun kita ditempatkan atau berada saat ini. Saudara, tentu bukan pekerjaan yang mudah kalau kita diberi tugas dan tanggung jawab menuntun banyak orang toh. Sekali lagi, menuntun banyak orang. Ini targetnya. Jadi tidak hanya menuntun sekedar 1, 2, 3 orang, tetapi banyak orang. Ini target yang harus kita capai untuk membawa mereka kepada kebenaran. Saudara, untuk mampu mengemban kewajiban dan tugas ini, bukan saja harus cerdik, ligat, kreatif, tetapi ada yang harus kita miliki. Apa itu? Daniel menyebutkan dalam khotbah ini bahwa kunci agar kita dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran, maka kita harus hidup bijaksana. Dalam bahasa Batak, patas meroha. Kata Ibrani yang dipakai bijaksana di sini adalah sakal, bukan hokmah. Apa artinya sakal? Sakal adalah prudent, wise. Terjemahan bahasa kita, bertindak hati-hati. Dia bisa tenang dalam semua kondisi. Dia bisa berpikir matang. Orang yang sakal atau bijaksana ini pandai memakai dan menggunakan, memanfaatkan semua kondisi, situasi, keadaan untuk mampu menuntun banyak orang kepada kebenaran itu. Dengan sakal atau kebijaksanaan yang kita miliki ini, maka kita dapat menuntun banyak orang kepada moral yang baik, mental yang kokoh, dan kepada kepribadian yang dewasa matang betul. Itu sebabnya Daniel menyebutkan mereka-mereka yang berhikmat seperti inilah yang bercahaya, yang sukses. Mereka digambarkan sebagai bintang-bintang karena selama-lamanya mereka itu melakukan yang terbaik dan mereka itu bersandar kepada Tuhan dan mau setia sampai akhir. Mari kita praktekkan ini Bapak Ibu, Saudara-saudara. Meskipun secara manusiawi kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan tadinya kita menganggap bahwa diri kita ini tidak pantas, tidak bisa, tidak mampu. Namun Tuhan akan menjadikan kita bisa, mampu, berkompeten untuk melakukannya. Kita akan menerima sakal, kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan. Kita akan dapat hikmat sebagai saksi Kristus yang efektif, bahkan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Meskipun kita sehari-harinya seorang pebisnis misalnya, seorang ibu rumah tangga biasa-biasa saja, seorang pekerja kasar, mungkin tukang parkir dan sebagainya, tidak apa-apa. Jangan merasa tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kita juga dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Ingatlah Bapak Ibu bahwa ketika kita mau bangkit menjadi saksi Kristus itu, maka sakal Tuhan itu, yakni hikmat dan kecerdikan dari Tuhan itu akan dimanifestasikan, dimasukkan dengan kokoh di dalam diri kita. Sehingga berhasillah kita menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, akhir zaman akan tiba. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, zaman yang sedang kita jalani ini dengan berbagai-bagai warna dan bentuk dinamika kehidupannya, baik suka dan duka, baik berkat dan berbagai-bagai kesesakan karena iman kita. Semuanya itu satu saat akan berakhir. Kita semua akan melewati suatu masa yang disebut dengan akhir zaman. Dan akhir zaman inilah yang menjadi jembatan kita memasuki suatu periode yang disebut dengan masa kekekalan. Di zaman atau masa kekekalan itulah nanti kita akan bertemu dengan semua orang-orang yang terlebih dahulu sudah diseberangkan oleh Allah lewat kematian mereka dari bumi ini. Bahkan di kekekalan itulah kita nanti akan berkumpul bersama-sama Bapa di sorga. Dan sebaliknya, mereka-mereka yang tidak tertulis namanya di buku kehidupan itu akan diseberangkan. Diseberangkan kemana? Diseberangkan oleh pemilik kerajaan sorga itu dalam kekekalan kebinasaan di dalam api neraka. Semoga kita tidak ada yang masuk ke area kebinasaan kekal api neraka ini, Bapak Ibu.
Saudara, apa yang terjadi di saat akhir zaman itu terlaksana. Daniel menuliskan dalam perikop khotbah kita ini apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya dalam visi rohaninya yang bersifat apokaliptik menyangkut akhir zaman itu. Ada dua orang yang berpakaian kain lenan. Yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang lain, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu Daniel mendengar jawaban orang yang berpakaian kain lenan lain sambil mengangkat kedua tangan kanan dan kirinya ke langit dan mengatakan, "Satu masa dan dua masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi." Itu katanya. Apa reaksi Daniel di saat mendengar jawaban ini? Daniel mengakui dengan jujur tidak memahami arti ucapan itu. Itu sebabnya Daniel balik bertanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tetapi malaikat itu menjawab Daniel, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Saudara, pengalaman Daniel ini memberi pengajaran bagi kita tentang kerahasiaan yang sangat-sangat mutlak daripada akhir zaman itu. Tidak satu orang pun yang tahu, termasuk Daniel. Baik dari segi waktu, segi kapan terrealisasinya, maupun soal bagaimana konkretisasi daripada pelaksanaan akhir zaman ini. Dan itu semua sengaja disembunyikan oleh Tuhan agar manusia tidak ada dan tidak boleh mengada-ada dan mengandai-andai peristiwa ini. Jangan. Sama seperti ucapan malaikat kepada Daniel, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Artinya sangat rahasia, hanya Tuhan saja yang tahu. Tugas kita sekarang adalah sama seperti ucapan malaikat kepada Daniel, "Pergilah Daniel." Pergi, go, dari kata Ibrani halak, artinya tekunilah pekerjaanmu. Lakukan hal-hal yang harus kamu lakukan. Bekerja, berbuat baik kepada orang lain. Lakukan seperti ayat 3 tadi, menuntun banyak orang kepada kebenaran sampai akhir hidup ini, atau sampai Maranatha, kedatangan Kristus kembali. Sementara itu semua kita jalani, kita diingatkan oleh topik minggu ke-24 sesudah Trinitatis ini. Waspadalah, jangan sesat, dungo mahamu, unang lilu. Tuhan memberkati kita hingga akhir zaman tiba. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-24 sesudah Trinitatis 14 November 2021 dari Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9, agar kita sungguh-sungguh mau mendengar seruan topik minggu, waspadalah, jangan sesat, dungo mahamu, unang lilu. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini. Berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan khotbah dan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.